struggle dalam pernikahan kami sebenarnya ada dalam hal-hal kecil sih. Contohnya nih, hal cuci piring, terus ambil pakaian di lemari. Tapi hal itu sangat menyulut emosi. Banyak hal kecil yang membuat aku nih merasa kok aku nggak dihargai ya gitu. Nah kurang lebih sih sebenarnya itu, tapi karena hal kecil ini menumpuk, jadi terpengaruh juga hal besar lainnya gitu. Jadi masa kecilnya nggak kecil lagi lama-lama. Pastinya stres, emosi yang pasti. Kalau aku kesel sih kalau dan aku berdebat, karena aku senang berdebat. Jadi aku mendebat istriku sampai aku puas gitu. Nah ini seringkali malah istriku makin kesel, dan karena dia makin kesel, aku jadi kesel juga. Kamu kalah debat kok makin kesel sih gitu. Tapi akhirnya Tuhan sadarkan bahwa aku tuh juga manusia berdosa gitu. Dan pada akhirnya hal yang membuat kami bertumbuh tuh ketika kami menyadari pentingnya untuk berdoa sebenarnya. Aku pribadi pada akhirnya menyadari bahwa ketika ada konflik, seharusnya yang pertama aku cari itu Tuhan dulu gitu, bukan malah mendebat istriku, karena itu malah akan membuat konfliknya makin besar. Dan ketika aku berdoa menyendiri di kamar, aku juga jadi bisa menyadari gitu Tuhan yang berdaulat atas keluargaku dan bagaimana aku harus lebih bijak menyikapi konflik-konflik ini. Dalam menghadapi konflik, sebenarnya aku sendiri dibentuk sama Tuhan. Salah satunya adalah cara berkomunikasi dengan suami yang sangat sulit untuk tidak menggunakan emosi. Yes. Terus terang hal-hal kecil itu memang menyulut emosi, tapi Tuhan ajarkan bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan sabar, menjalin komunikasi yang baik seperti Tuhan sudah sabar sama aku. Bahwa kita sendiri adalah orang berdosa yang dipersatukan Tuhan. Kita akan menyadari bahwa setiap konflik yang ada itu adalah untuk pembentukan, pertumbuhan, baik secara pribadi maupun secara berpasangan. Oke, jadi untuk kalian yang sedang menghadapi struggle di dalam pernikahan, tetap semangat karena Tuhan yang akan menjaga pernikahan kalian.